Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Baik, kita langsung saja pada materi ya. Jadi kita mulai dulu dari pengertian dari perencanaan menurut Robin and Coulter pada tahun 2002, yaitu bahwa perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi ya. Jadi itu pengertian menurut Robin and Coulter. Oke, berikutnya ada fungsi dari perencanaan ya. Yang pertama, perencanaan itu sebagai pengarah, jadi merupakan acuan kemana dan apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota organisasi demi mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua adalah meminimalisasi ketidakpastian. Jadi tanpa perencanaan, organisasi akan menemui ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Jadi semuanya harus direncanakan supaya bisa meminimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, minimalisasi pemborosan sumber daya. Dengan perencanaan yang matang pada setiap lini akan memungkinkan organisasi dapat menjalankan tugasnya secara efisien sehingga meminimalisasi pemborosan sumber daya yang dimiliki ya. Jadi kalau perencanaannya bagus, maka nanti kerja di lapangan itu akan semakin efisien sehingga sumber dayanya dapat dipergunakan secara lebih efektif. Yang terakhir adalah fungsi dari perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Jadi merupakan standar dari tujuan yang dicapai juga sebagai standar pengawasan kualitasnya. Jadi tujuan yang dicapai seperti apa ya, itu sejalan dengan pengawasan yang harus dilakukan nanti seperti apa ya. Jadi fungsi perencanaan itu sebagai penetapan standar dan juga penetapan standar pengawasan dari kualitas. Kemudian ada persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan ya, itu yang pertama harus faktual atau realistis ya. Jadi sesuai dengan fakta dan wajar menurut apa yang dipunyai oleh organisasi ya. Jadi persyaratan itu harus faktual dan realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan ya. Kemampuan perusahaannya seperti apa, nah, perencanaannya itu harus sesuai dengan kemampuan perusahaan ya, tidak boleh tidak realistis. Kemudian harus logis dan rasional, maksudnya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga dapat benar-benar dijalankan ya. Jadi harus logis, dapat diterima akal ya, sehingga benar-benar dapat dijalankan. Kemudian fleksibel, dapat beradaptasi dengan kenyataan yang ada di lapangan, namun juga tidak selalu berubah-ubah ya. Jadi perencanaan itu kalau bisa fleksibel. Jadi misalkan di lapangan terjadi masalah, dia mempunyai alternatif rencana yang lain sehingga dia bersifat fleksibel. Kemudian harus bersifat komitmen juga. Jadi perencanaan itu harus melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Jadi maksudnya komitmen di sini adalah sebagus apapun perencanaan ya, kalau tidak ada komitmen secara bersama maka perencanaan tersebut akan sulit untuk dijalankan ya. Kemudian yang terakhir ada komprehensif, maksudnya menyeluruh dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan bersama dalam organisasi atau terintegrasi antar bagian. Jadi komprehensif ini menyeluruh. Misalkan satu keputusan ya atau satu perencanaan itu tidak menguntungkan satu bagian tertentu saja ya, tapi harus menguntungkan secara keseluruhan ya, tidak boleh
satu untung, bagian yang lain tidak untung. Jadi semuanya harus terintegrasi. Berikutnya ada penetapan tujuan dan rencana organisasi ya. Jadi tujuan itu merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi ya. Jadi hasil akhir yang diharapkan ya. Kemudian kalau rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan atau dijadwalkan. Jadi lebih kepada caranya ya. Kalau tujuan itu hasilnya seperti apa, kalau rencana itu caranya seperti apa. Kemudian jenis-jenis tujuan ya. Jenis-jenis tujuan dilihat dari sisi kejelasan. Itu ada yang namanya stated goal ya, atau tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik ya. Kemudian ada real goal. Real goal itu tujuan yang tidak dinyatakan secara publik. Jadi misalkan stated goal-nya itu adalah membeli pelayanan terbaik ya, atau membeli kualitas produk terbaik ya. Sedangkan real goal-nya itu sebetulnya adalah memperoleh keuntungan untuk perusahaan itu tersebut. Kemudian dari sisi keluasan dan jangka waktu pencapaian ya, tujuan itu ada 3. Ada tujuan strategis ya, yang ingin dicapai dalam jangka panjang ya. Ini biasanya contohnya seperti visi, misi itu ya. Itu tujuan strategis dari organisasi atau perusahaan. Ini contohnya juga menjadi market leader di bidang misalkan industri tertentu seperti itu. Kemudian tujuan taktis ya, taktis itu ingin dicapai dalam jangka waktu menengah ya. Ini biasanya adalah tujuan dari tingkat manajerial ya. Misalkan contohnya meningkatkan omset tahunan ya, memperluas pangsa pasar dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada tujuan operasional yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek. Jadi contohnya seperti meningkatkan omset harian, bulanan ya, kemudian membuat konsumen lebih nyaman dalam berbelanja. Jadi ini adalah tujuan jangka waktu yang lebih pendek. Nah, kalau tadi ada jenis-jenis tujuan dilihat dari segi keluasan dan jangka waktu, maka di sini ada jenis-jenis rencana dilihat juga dari keluasan dan jangka waktu ya. Jadi sama seperti tadi, ada tujuannya, ada strategis, taktis, dan operasional. Rencananya secara keluasan dan jangka waktu itu juga dibagi menjadi 3, ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Jadi rencana strategis itu rencana atau cara yang dikerjakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan rencana taktis itu rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka menengah. Sedangkan rencana operasional itu rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka pendek ya. Jadi ini tergantung dari usaha yang dijalankan. Dari segi kejelasan ada rencana direktif ya, ada rencana spesifik. Rencana direktif itu dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu namun diberi keluasan cara dalam mencapai tujuan tersebut. Ini biasanya diberikan oleh manajemen tingkat atas kepada manajemen ya. Jadi manajemen tingkat atas biasanya tidak terlalu mengerti bagaimana cara dan strateginya ya. Atau pemilik perusahaan itu hanya ingin mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian yang membuat rencananya itu adalah bagian manajer tersebut ya. Jadi rencana direktif ini hanya diberi targetnya, kemudian diberi keleluasaan cara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan rencana spesifik itu dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu beserta cara untuk mencapainya. Nah, ini biasanya rencana yang dibuat oleh tingkat manajer atau tingkat operasional ya. Jadi ini sudah spesifik dengan caranya. Dari segi frekuensi penggunaannya ada rencana yang sekali pakai, ada rencana yang terus-menerus. Sekali pakai ini contohnya seperti
keanggotaan kepanitiaan ya, misalkan panitia tertentu. Nah, setelah dibentuk panitia tersebut, setelah acara yang selesai, maka panitia tersebut juga akan bubar ya, atau hanya sekali dipakai. Sedangkan rencana yang terus-menerus ini itu contohnya seperti struktur organisasi yang telah dibentuk. Jadi jangka waktunya lebih panjang seperti itu. Kemudian ada pendekatan dalam penetapan tujuan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yaitu penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak, kemudian diteruskan ke tingkat manajemen berikutnya, kemudian diteruskan ke bagian operasional. Nah, kelemahan dalam metode ini tingkat pemahaman yang berbeda pada tingkat manajemen organisasi membuat penafsiran yang berbeda pula ya. Jadi ini adalah metode yang sering digunakan, disebut metode tradisional. Jadi mulai dari pemilik perusahaan ya, itu tujuannya seperti apa ya, kemudian disampaikan ke tingkat manajemen. Kemudian dari manajemen menafsirkan keinginan dari pemilik perusahaan, kemudian diteruskan kepada pekerja yang ada di bawahnya. Nah, itu dengan metode tradisional. Tadi setiap tingkat manajemen itu pemahamannya berbeda-beda. Jadi penafsirannya juga bisa berbeda-beda. Nah, sehingga ini ada contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Manajemen puncak inginnya memerlukan peningkatan kinerja perusahaan ya. Kemudian dari divisi ya, kami ingin meningkatkan melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami ya. Ada lagi di manajemen departemen ya, tingkatkan keuntungan bagaimanapun caranya. Ini sudah berbeda dari manajemen puncak ya ke nomor 2 dan ke nomor 3, ini juga sudah berbeda. Kemudian yang terakhir dari tingkat operasional, jadinya adalah jangan khawatir kualitas, bekerja secara cepat. Jadi bisa terjadi penafsiran yang berbeda ya, antara keinginan yang awalnya dari manajemen puncak seperti apa, di lapangannya terjadi seperti apa. Itu kelemahan dari teknik atau metode tradisional. Yang kedua adalah pendekatan MBO, yaitu penetapan tujuan dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Jadi gambarnya seperti ini, pimpinan dan bawahan itu berkolaborasi untuk membentuk perencanaan bersama, penentuan tujuan, menentukan standar, pemilihan kegiatan, kemudian pelaksanaan pada setiap pihak, kemudian evaluasi bersama. Jadi pembuatan perencanaannya itu secara bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Nah, asumsi di sini penggunaan metode ini dikarenakan asumsinya bahwa bawahan itu lebih tahu apa yang ada di lapangan daripada pimpinan, sehingga pimpinan itu perlu mengkomunikasikan apa yang terjadi di lapangan, sehingga apa yang harus direncanakan. Jadi ini pun dalam teori mungkin bagus secara teori, tapi dalam prakteknya juga tidak gampang ya, karena bawahan itu juga ada banyak ya, sehingga pikirannya bermacam-macam, sehingga sulit untuk menyatukan antara pemikiran pimpinan dan bawahan. Jadi ini kekuatan dan kelemahan dari MBO ya. Nah, kekuatannya yaitu melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam satu sistem yang rasional dan manajemen ya. Jadi integrasi perencanaan pengawasan dalam satu sistem. Kemudian MBO mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkat atas hingga bawah dan manajemen. Jadi MBO itu menentukan tujuan semua dari tingkat atas sampai bawah. Kemudian MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada
niat baik maupun faktor personal. Jadi fokusnya tidak hanya dari pimpinan saja, tapi juga fokusnya dari manajemen, juga fokus dari tingkat bawah juga. Kemudian MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkat manajemen dan penentuan tujuan. Nah, karena ini dibuat secara bersama-sama, ya, itu maka untuk komitmennya lebih kuat, ya, karena dari bawahan juga diminta untuk berkontribusi dalam membuat perencanaan sehingga memunculkan komitmen yang lebih kuat. Sedangkan kelemahannya, MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah ini, jadi MBO itu secara prakteknya itu lebih sulit karena banyak sekali permasalahan yang akan diselesaikan, ya. Seperti itu. Kemudian MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter, ya. Jadi kalau untuk gaya otoriter, MBO ini kurang cocok, ya. Kemudian MBO memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya, ya. Karena semua harus dikerjakan, ya, ini maka memerlukan banyak waktu dan usaha. Yang terakhir, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik, ya. Jadi kalau manajernya kurang baik, ya, kualifikasinya, maka akan sulit untuk menampung permasalahan yang banyak yang berasal dari bawahan atau dari lapangan tersebut, ya. Jadi perlu manajemen yang kualifikasinya sangat baik. Itu kekuatan dan kelemahan dari MBO atau manajemen by objective. Ini salah satu cara, ya, yang bisa dibuat untuk membuat suatu perencanaan. Bisa dilakukan dengan cara membuat satu bagian arus atau flowchart, ya. Juga bisa, ini contohnya bagian gen, ya. Ini merupakan satu penjadwalan, ya. Kalau tadi alur, ini penjadwalan. Ini contoh jaringan port, biasanya dipergunakan untuk metode misalkan untuk pengerjaan mesin seperti itu, ya, pakai jaringan port. Nah, kemudian tentang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, ya. Jadi ini ada istilah masalah versus gejala, ya. If we fail to identify the problem, we will fail to solve the problem, ya. Jika kita salah dalam mengidentifikasi masalah, ya, maka kita akan gagal untuk menyelesaikannya. Jadi manajemen atau manajer harus tahu betul masalah yang terjadi dalam perusahaan atau organisasinya dan bagaimana gejala-gejalanya, sehingga jika gejala-gejalanya sudah nampak bisa segera diselesaikan permasalahannya. Nah, jika salah dalam mengidentifikasi gejalanya, maka salah pula dalam penyelesaian masalah. Jadi harus benar-benar paham betul manajer dalam memahami gejala, kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jadi harus yang pertama dilakukan oleh manajer itu menentukan faktor penyebab, ya. Jadi penyebabnya apa permasalahan itu terjadi, kemudian pendekatan dalam menyelesaikan masalah, ya, mencari alternatif solusinya, kemudian baru mengambil keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Itu yang harus dilakukan oleh manajer, ya, atau manajemen. Nah, kemudian ada lingkungan dan pengambilan keputusan atau keadaan di mana manajemen mengambil keputusan. Nah, keadaannya ada keadaan yang pasti di mana manajer atau manajemen mempunyai informasi yang cukup dalam mengambil keputusan, ya. Informasi yang cukup itu diperoleh tentunya dari pengumpulan informasi dari bagian operasi. Yang kedua, uncertainty, ya, atau keputusan di saat yang tidak pasti. Nah, di sini maksudnya keadaan ketika
manajemen atau manajer harus memutuskan sesuatu tetapi tidak mempunyai informasi yang cukup, ya, hanya separuh-separuh atau 50-50, maka di sini dinamakan keadaan yang tidak pasti atau uncertainty. Nah, kemudian yang terakhir ada keputusan pada saat keadaan mengandung resiko. Nah, mengandung resiko di sini maksudnya apa? Jadi ketika manajer dituntut untuk mengambil keputusan, sedangkan manajemen tidak mempunyai informasi atau pengetahuan di bidang itu, maka ini yang dinamakan dengan manajemen mengambil keputusan dalam keadaan mengandung resiko, ya. Ini adalah proses pengambilan keputusan, ya. Jadi pertama ada investigasi situasi, ya. Jadi harus diinvestigasi atau diteliti lebih dalam tentang masalahnya seperti apa, ya, penyebabnya seperti apa, ya, kemudian tujuan dan keputusan yang akan diambil kira-kira seperti apa, ya. Kemudian yang kedua penentuan alternatif. Setelah informasi tidak dapat, kita dapat menentukan alternatif solusinya, ya. Identifikasi berbagai alternatif keputusan, evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Jadi hanya merumuskan alternatif keputusannya. Kemudian yang ketiga baru menilai alternatif keputusan tersebut, ya. Jadi mulai dinilai apakah layak tidak layak, apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, baru nilai dari alternatif itu tadi digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu implementasi dan pengawasan, ya. Implementasi dari rencana yang dibuat, kemudian pengawasan terhadap langkah implementasi. Ini adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini tadi adalah proses penilaian alternatif, ya. Misalkan alternatif A, ya. Apakah alternatif A ini memungkinkan, ya atau tidak? Kemudian kira-kira memuaskan atau tidak, ya atau tidak jawabannya. Kemudian apakah memungkinkan menghasilkan sesuatu hal yang positif atau tidak. Ini gambaran dari proses penilaian alternatif. Nah, ini adalah satu keterbatasan dalam pengambilan keputusan, ya. Ada keterbatasan sumber daya, ya. Mungkin sumber daya alam atau modal yang kita miliki, ya, itu terbatas, maka keputusan yang diambil juga tidak dapat dijalankan, ya, dari keterbatasan misalkan modal kita terbatas. Kemudian yang kedua keterbatasan dalam pengambilan keputusan, ya, itu jika kelebihan informasi itu sangat penting, ya, sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Tetapi jika kelebihan informasi itu juga dapat menimbulkan keterbatasan dari pengambilan keputusan. Maksudnya dapat membingungkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan, ya. Kemudian keterbatasan ingatan, itu maksudnya setiap manajemen itu punya yang namanya keterbatasan ingatan, ya. Jadi di satu kondisi yang genting, ya, yang seharusnya mungkin diambil satu keputusan A, justru diambil keputusan B, ya, karena keterbatasan ingatan tersebut, ya, dari kondisi yang dihadapi. Kemudian masalah keahlian, nah ini tentang keterbatasan dari sumber daya manusia yang kita miliki. Kita punya modalnya, tapi kita tidak punya sumber daya manusianya, maka keputusan ini juga tidak bisa dijalankan. Nah, kemudian ini adalah satu cara, ya, untuk memperbaiki keputusan. Yang pertama yaitu bisa dengan cara penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Jadi kriteria prioritas, kriteria minimum itu diambil dari aturan yang berlaku, ya. Jadi misalkan kita ingin memproduksi sesuatu, kemudian yang standar dalam produksi tersebut adalah misalkan yang berstandar nasional Indonesia, ya, misalkan SNI. Nah, kemudian aturan tersebut
ya. Itu yang kita jadikan atau patokan dari produksi yang kita hasilkan ya. Jadi pengambilan keputusan dari apa yang berlaku atau apa yang aturan ada di lapangan itu kita ambil. Kemudian ada pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan ya. Jadi alternatif keputusan yang ada itu dijalankan ya, kemudian diuji ya di lapangan bagaimana, mana yang lebih menguntungkan, itu yang kita ambil untuk mengambil keputusan ya. Jadi diuji. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan secara berkelompok. Ada teknik curahan ide, ada teknik kelompok nominal, ada teknik Delphi ya. Nah, curahan ide ini itu mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya sehingga banyak alternatif untuk mengambil keputusan ya. Nah, kemudian teknik kelompok nominal ini hampir sama dengan curahan ide. Kemudian setelah ide itu didapat, kemudian diambil dengan keputusan yang paling banyak diambil oleh setiap individu ya. Jadi di polling yang paling banyak disetujui itu yang diambil. Sedangkan teknik Delphi ini hampir sama dengan teknik kelompok nominal, hanya saja teknik Delphi ini dikelompokkan orang-orangnya berdasarkan orang yang ahli di bidangnya. Nah, kalau tadi kelompok nominal itu diambil suara terbanyak, teknik Delphi ini tidak. Teknik Delphi ini itu adalah ditunjuk satu koordinator ya dari ahli-ahli di bidangnya, kemudian disatukan pemikiran dan dicari alternatif yang terbaik. Itu bedanya dari kelompok nominal. Baik, itu yang kita pelajari untuk hari ini tentang pengantar manajemen, yaitu tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas rangkumannya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.